Nah, kami ingin minta motivasi, nasihat, dan masukan dari Pak Saiful nih. Udah, silakan Pak. Ya. Gue kalau ngasih nasihat udah kayak orang tua banget ya. Kayak masih ujangan muda, gitu. Pak Saiful masih muda loh. Oke. Baik Pak. Ya, thank you. Selamat siang. Terima kasih Asmi and Dim dari File Studio yang sudah menginvite saya untuk join di acara hari ini. Sebenarnya mulai dari Senin ya. Betul, betul. Jadi kebetulan saya juga mengampu subsektor fotografi di tempat kami dan kita punya beberapa kegiatan. Salah satunya adalah inkubasi capture, bekerja sama dengan IPA, terus kemudian ada Lens yang bekerja sama dengan File Studio. Tahun lalu kita laksanakan capture itu tiga tempat, 3 kota, di Bandung, di Jogja, dan Bali. Nah, kalau Lens kita bikin di Cimahi. Nah, tahun ini kita sudah masuk ke Sumatera, yaitu di Belitung, terus kemudian lanjut ke Sulawesi di Makassar. Jadi nanti untuk teman-teman siap-siap kita mau juga masih ada beberapa kota yang akan kita jalan mungkin setelah Lebaran. Kita akan jalan program inkubasinya. Ada beberapa kota lagi yang kita akan address. Kemudian dari situ nah sebenarnya intinya apa? Sebenarnya sama Asmi. Jadi Asmi bantu kita dalam mendorong photopreneur, yaitu suatu program entrepreneurship untuk fotografi dari yang amatir masuk menjadi yang profesional. Dan kita juga mengembangkan ada satu web bersifat yang merupakan berisi database dan juga rencananya adalah marketplace seperti GT Image. Mudah-mudahan bisa segera kita launch karena ada beberapa persoalan kemarin. Nah, dan juga di setiap kota yang kita kunjungi kita akan juga bikin kayak seperti buku terkait dengan fotografi daerahnya, terkait dengan human interest dan landscape. Hal ini penting bagi teman-teman untuk membuat suatu portofolio. Jadi kalau kita buat nanti teman-teman bisa berkontribusi, itu bisa menjadi portofolio bagi teman-teman ketika berhadapan dengan klien, berarti kan profiling dari teman-teman harus bagus. Nah, makanya saya ketika File Studio mengajak saya minta saya to join, saya senang karena ini mungkin karena apa yang dilakukan oleh File Studio dan Asmi and Team ini membantu meringankan tugas saya untuk mengedukasi teman-teman. Semoga acara hari ini atau acara yang dilakukan ini memberikan manfaat bagi teman-teman dan juga memperkaya wawasan teman-teman sehingga bisa lebih profesional dan bisa hidup dari fotografi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena saya sudah ditunggu di acara yang lain. Mohon maaf nih Mas Asmi. Baik, karena Pak. nanti kita buat lagi acara yang lain ya. Bareng-bareng. Insya Allah, siap, amin. Kami tunggu, Pak. Oke, thank you. Izin live ya. Udah diteleponin dari tadi ini. Terima kasih. Sip. Ya. Thank you. Ya, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, Pak Saiful, terima kasih. Salam hangat untuk teman-teman di Kemenparekraf, Pak. Siap. Ya, senang sekali bisa ketemu teman-teman di sini. Yang pasti teman-teman sebagai fotografer ini tetap harus menjaga profesionalitas, yang mana profesionalitas tunjukkan dengan adanya tadi kontrak-kontrak yang jelas ketika berhubungan dengan klien-klien manapun, gitu ya. Itu yang paling penting karena dengan kontrak inilah kita bisa melindungi diri kita dari segala risiko hukum yang mungkin akan kita temui di kemudian hari. Oleh karena itu, jangan pernah sungkan-sungkan untuk membaca, menanyakan, menuliskan apa-apa saja yang disepakati dengan klien kita, sehingga nantinya bisa mengamankan posisi hukum kita di kemudian hari. Demikian, terima kasih. Saya kira menyenangkan sekali ini jangan sampai berhenti file foto ini di
tahun 2021, udah kelima, luar biasa. Saya mengucapkan selamat kepada teman-teman, terutama teman-teman di Bandung sebagai inisiatornya. Ini harus kalau bisa berkembang lebih besar, artinya metode ini di-franchise-kan untuk kemudian ada franchising lain yang mengadakan di Jakarta atau di kota lainnya, Surabaya, Medan, dan seterusnya. Kenapa? Karena ini adalah cara untuk membuat kita punya kesamaan persepsi mengenai dunia fotografi. Harus sama nih. Kalau nggak sama, kita bisa bermain di tempat-tempat yang berbeda dan itu menghabiskan energi. Pertempuran antar kita ini menghabiskan energi. Pertempuran antara spesialisasi, pertempuran antara kita para pelaku ekonomi ini, soal harga aja itu udah bisa bikin habis menguras habis tenaga kita. Nah, kalau kita kuat, maka kita tidak bisa dipermainkan orang lain gitu. Jadi saya kira format ini, pertemuan seperti ini bisa dibakukan, kemudian ini juga dilakukan lagi di tempat-tempat lain. Tentu aja teman-teman di Bandung sebagai inisiatornya yang terus-menerus menjadi konsultan dari beberapa kegiatan yang sama di daerah lain. Saya kira itu. Saya senang banget maju terus fotografi Indonesia. Oke, jadi kreativitas dalam berfotopreneurship harus seimbang ya antara visual sama bisnis. Pakai rumus yang tadi aja. Unik, kenali klien kita siapa. Yang ketiga bikin sistem. Ya, 3 itu aja, simple. Oke. Apa yang saya sampaikan tadi walaupun sebenarnya mungkin agak pusing dan ngantuk atau liar juga gitu sebenarnya, tapi semoga ada yang bisa diambil. Saya sangat senang tadi dengar bahwa ada yang bisa diterapkan ya, atau ada yang bisa diambil. Tadi saya sama Fusui memberikan sesuatu untuk diterapkan dan akhirnya menjadi sesuatu lagi gitu. Alhamdulillah, Rabbil alamin banget gitu. Jadi yang di-share ada fungsinya, ada manfaatnya, ada manfaatnya gitu. Closing statement-nya, what's next? Jangan lupa itu aja udah. Ya udah, kalau kalian merasa sama seperti saya terjunnya itu tidak sengaja, jalanin itu gitu. Karena kita bukan sekedar ngambil visual dan lain-lain, tapi kita adalah peran di mana saksi para klien ini mempunyai memori si dokumentasinya itu gitu. Jadi kita kayak apa ya? Ya hero, bukan apa ya, sosok di mana mengabadikan si momen tersebut itu ada di kalian gitu. Someday kalau misalkan 18 tahun ke depan gitu kita amit-amitnya udah nggak motret wedding, ternyata dia masih ingat yang motretnya itu Openg gitu kan. Berarti kita kan jadi sejarah buat mereka, kehidupan mereka gitu. Fokuslah terus. Sebenarnya balik lagi ke diri sendiri sih. Maksudnya jangan ngikutin tren, jangan ngikutin. Jadi yang kamu mau apa sih gitu, yang kamu feelingnya tuh apa gitu, mau bikin apa. Apalagi yang kayak buat Mas Fusui, Openg itu udah pada bertahun-tahun gitu, kayak mau kemana gitu pertanyaannya kan. Mau paling nomor 1 bisa dalam segi bisnis, tapi feel-nya gimana gitu pertanyaan. Itu tapi kalau di Awesome. Jadi kalau kataku itu kenali diri sendiri itu dan punya dreams, purpose sama value itu penting banget, aku berkali-kali bilang gitu. Dan aku cuma mau bilang kalau kayaknya ini lebih berarti buat aku, lebih besar daripada buat kalian. Jadi hari ini aku di sini, aku terima kasih banyak loh, ini kayak gila sih. Aku nggak pernah, aku selama ini nggak pernah berani gitu untuk membuka diriku, dan di sini aku ya udah nih buat kalian gitu. Wih, keren, terima kasih. Kayak setelah cukup lama ini cuma fase berikutnya adalah sharing gak sih, kayak apa yang pernah kita jalanin 10 tahun kita sharing gitu. Betul. Gak tahu mau kemana lagi. That's the point ya. Ya kan gitu. Setuju. Gitu. Makasih. Dia bisa menservis jasa fotografi. Kalau kita nggak pandai berkomunikasi, dia tidak akan bertahan 17 tahun. Si Azmi mah galak, Judas ngapain? Ada teman-teman kami juga nih, dia memang kayaknya cenderung ke seniman ya. Akhirnya aja gue nggak dapet job, nggak masuk sama gue. Kita kan mengupayakan biar dia mau, biar punya experience sama kita. Jadi pendiam di sini dalam arti kata kalau sifat di rumah, sifat di tongkrongan pendiam ya nggak apa-apa. Tapi ketika berbisnis sebisa mungkin komunikasi ini kita latih. Gitu. Kamu aja yang maju, kan gue mah pemalu. Bangga. Gitu ya. Kalau bahasa tongkrongan bangga. Kok lo bangga banget sih jadi pendiam gitu. Sebenarnya nggak ada. Ketika kita introvert dan kita ngomong, sebenarnya nggak introvert, itu kan lebih hal yang berbeda sebetulnya. Pandai berbicara dengan sifat itu hal yang berbeda. Jadi untuk saat ini sih memang MFI masih banyak mendengar, tapi kita tetap mencoba bergerak untuk
menggandeng semua teman-teman yang ada di Indonesia, bahwasanya fotografi di Indonesia ini kalau kita bergerak bersama pasti akan maju dan kelihatan banget lah. Karena potensinya di Indonesia itu luar biasa sekali. Sayang kalau kita bergerak masing-masing ya. Tapi kalau kita bisa bergerak bersama, itu akan jadi kekuatan kita bersama juga. Itu Mas. Adaptasi atau mati. Kalau misalkan kita terlambat adaptasi, siap-siap kita tereliminasi. Terima kasih, Kang Busui. Walaupun gini nih, walaupun kita berbicara soal website nih, walaupun agak-agak, apa sih website? Saya yakin mungkin beberapa bulan atau tahun ke depan itu menjadi hal yang biasa gitu. Kita lebih baik ancang-ancang dari sekarang. Kita udah lari beberapa langkah, tapi yang lain baru tahun depan atau kapan kayak gitu. Karena setiap tahun iklan juga semakin mahal. Kenapa? Karena makin tahun makin banyak orang yang iklan, biddingnya seperti itu. Ya, gitu teman-teman. Terima kasih teman-teman. Yuk kita beradaptasi. Terima kasih. Mohon maaf jika intinya dari saya adalah jangan ragu untuk memulai. Jadi ketahui strength sama weakness-nya kalian, kekurangannya kalian di mana, kelebihannya di mana. Terus habis itu komitmen. Sebagai fotografer sama komitmen, pinginnya jadi apa sih? Karena pada saat kita komit, kita akan tahu dan kita mau sungguh-sungguh belajar. Dan jangan lupa wild mindset yang tadi, kekuatan pikiran kita akan narik. Seperti waktu saya nggak kepikiran tuh bisa pergi ke Belanda, ke Jepang. Itu cuma awalnya gara-gara apa? Mimpi sama istri, pengen ngajak istri ke Belanda. Akhirnya kesampaian. Wild mindset itu sangat-sangat membantu. Dan jangan lupa berdoa, raihlah mimpimu. Itu aja sih paling. Oke. Tiap bulan juga saya selalu bikin program, misalnya kalau bulan yang kemarin saya kerjasama dengan KOL gitu ya, dengan influencer, jadi saya bundling paketnya, terus juga ada bundling buat desain juga, kayak gitu-gitu, jadi bisa dimainkan tadi, makanya saya sempat sharing di bagian terakhir itu ada turunan-turunannya yang mungkin masih bisa digarap gitu, yang saya lihat mungkin teman-teman fotografer lain belum banyak mengarah ke sana, jadi itu juga mungkin bisa bisa dikembangkan lah ke arah sana. Karena kalau enggak food fotografi itu ya bisa agak mentok gitu, agak mentok udah foto bagus, udah gitu selesai. Yang pertama kita akan enjoy menjalaninya ketika yang pertama didasari oleh cinta dulu. Kita akan jadi orang yang munafik lah kalau menurut aku kita jalanin bisnis yang kita nggak suka, kita nggak cinta, ujung-ujungnya hanya untuk uang aja gitu. Dan nanti akan ada kelihatan hampanya. Nah, aku selalu harus mencintai dulu apa yang aku mau jalani. Lalu aku sangat percaya bahwa ini akan membawa aku ke sana, bahwa aku bisa mendapatkan sana dari sini, seperti itu. Dan yang terakhir, kita nggak usah repot-repot, kita pengen unik, kita pengen beda, kita pengen dikenal. Tapi menurut aku kuncinya hanya cukup deh jadi lo aja. Karena lo adalah... Mulailah kalian bikin kontrak yang proper. Bikin hak dan kewajiban itu harus seimbang. Jangan hanya memikirkan dari segi klien atau cuma perkara duit doang, enggak. Tapi kalian dengan adanya kontrak di sini membuat kalian dituntut untuk menjadi fotografer yang lebih profesional. Dan untuk meninggalkan kesan tukang foto. Jadi mengapa kita membutuhkan cerita dalam foto kita? Sebab kita membutuhkan lebih dari sekedar gambar cantik, teman-teman. Kita membutuhkan hal yang ingin kita sampaikan. Gambar cantik itu, estetik itu sudah bagian dari dalam bonus. Tapi orang akan lebih tertarik melihat ceritamu, fotomu terus-menerus jika ceritamu itu kuat. Story-nya kuat. Angle, story dari dalam paket yang jadi satu. Begitu kira-kira. Untuk yang mau coba fashion fotografi, aku saran banyakin portfolio sama banyakin circle di di industri fashion ini gitu. Banyakin portfolio karena itu yang akan bawa kita ke klien yang kita inginkan. Apa yang kita pelajari 5 hari ini kita praktekkan, terus kita gali. 15 narasumber yang kami hadirkan sengaja untuk menyeluruh ya. Yes. Pengetahuan kita menyeluruh, jadi tidak hanya fotografi tapi melengkapi banyak hal. Nah, memang masih banyak perlu diperdalam.
Insya Allah kami akan berkeliling ya, setelah Lebaran nanti akan berkeliling beberapa kota. Terus saya lihat dari peserta ini ada dari Aceh sampai Papua ada semua. Aceh sampai Papua luar biasa antusiasnya. Yes. Menasional. Mudah-mudahan setiap kota-kotanya kita bisa kunjung ya, berkunjung insya Allah. ya. Nanti di grup tetap kita aktifkan, tetap kita silaturahmi, komunikasi. Betul. Kemudian jangan lupa mengisi feedback untuk kami ya, di filestudio.id/feedbackfpw. Kemudian ada juga merchandise yang bisa dibeli, ada t-shirt dan hoodie. Nah itu dia jualannya ya. Baik, sampai ketemu di acara NIIS. Ya. Abi di pasihan jatah. Oh ya, silakan. Ya intinya apa yang kita pelajari selama 5 ini harus dieksekusi ya. Kalau enggak nanti pasti lagi, dan teman selalu beradaptasi gitu ya, biar kita tidak tereliminasi itu sih. Ya, dan juga berkolaborasi teman-teman. Thank you very much. Oke, akhirul kata, doa akhir majelis ya. Pak Azmi silakan. Ditutup. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman nantikan info selanjutnya untuk mengikuti acara NIIS bareng PL Studio itu di akhir tahun di bulan Desember. Kita akan bercerita kembali tentang cerita suksesnya teman-teman, nanti berbagai macam narasumber, dan teman-teman bisa menginap berbagai macam